Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ismawati, NIM 18050102109109. Pada video kali ini saya akan membacakan materi guna untuk menyelesaikan tugas akhir mata kuliah Akuntansi Manajemen Syariah. Baik, langsung saja, yaitu pengertian akuntansi manajemen. Akuntansi manajemen atau akuntansi manajerial adalah sistem akuntansi yang berkaitan dengan ketentuan dan penggunaan informasi akuntansi sampai menyajikan bentuk laporan suatu satuan usaha untuk kepentingan internal, yaitu manajer atau manajemen dalam organisasi, dan menjadikan dasar kepada manajemen untuk membuat keputusan bisnis berupa perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian yang akan memungkinkan manajemen akan lebih siap dalam pengelolaan dan melakukan fungsi kontrol. Selanjutnya, penerapan akuntansi manajemen. Berikut akan dicontohkan penerapan akuntansi manajemen dalam proses pengambilan keputusan jangka pendek. Nilai dari sebuah informasi dalam proses pengambilan keputusan adalah sangat berharga, karena hanya dengan informasi yang baik dan benar, seorang manajer dapat mengambil keputusan yang dapat memberikan keuntungan bagi perusahaan pada masa yang akan datang. Pada umumnya, pengambilan keputusan akan lebih baik jika didasarkan atas analisa dan penilaian yang cermat daripada keputusan yang hanya didasarkan atas intuisi. Keputusan jangka pendek yang sering diambil oleh pimpinan perusahaan, apakah membuat sendiri jenis produk dan mengambil dari perusahaan lain. Berikut adalah fungsi akuntansi manajemen bagi perusahaan. Yang pertama, alat analisa untuk pengambilan keputusan. Yang kedua, sistem informasi untuk pihak eksternal. Yang ketiga, sumber data dan informasi keuangan yang relevan. Yang keempat, sumber informasi untuk pertanggungjawaban masing-masing tingkat manajemen. Yang kelima, mengukur dan monitoring terhadap kinerja perusahaan. Yang keenam, koordinasi berbagai kegiatan perusahaan. Dan yang terakhir, sebagai arsip audit. Setelah mengetahui fungsi akuntansi manajemen, maka berikut ini akan dijelaskan tentang ruang lingkup akuntansi manajemen. Yang pertama, manajer produksi. Ruang lingkup yang pertama adalah manajer produksi. Seorang manajer produksi memang harus memegang laporan ini, karena hampir semua informasi yang ada di dalamnya dibutuhkan. Seorang manajer produksi membutuhkan rincian detail yang terkait dengan biaya harga produk produksi, termaksud di dalamnya semisal total biaya produksi, biaya unit, dan biaya tenaga kerja langsung. Ini semuanya ada dalam akuntansi manajemen. Yang kedua, manajer keuangan. Ruang lingkup yang kedua adalah manajer keuangan, yang mana seorang manajer keuangan pasti menerapkan akuntansi manajemen, karena dari sana mereka akan mendapatkan rincian terkait dengan informasi beban biaya, tingkat pengambilan investasi, dan selainnya. Yang ketiga, manajer pemasaran. Ruang lingkup akuntansi manajemen yang ketiga adalah manajer pemasaran, karena tentunya bidang ini tidak mungkin bisa menentukan strategi pemasaran jika rincian biaya tidak valid, apalagi salah. Selain itu, yang keempat, manajemen puncak. Manajemen puncak juga ruang lingkup akuntansi yang tidak boleh dilupakan, karena mereka juga membutuhkan informasi perusahaan sebagai bahan kajian untuk menentukan kebijakan strategis berikutnya. Bisa dibilang, kerja manajemen puncak ini lebih rinci lagi. Bahkan dari sinilah penyusunan anggaran, ekspansi usaha, serta peluang investasi dijalankan dan dimulai. Maka dari itu, akuntansi manajemen adalah opsi yang memang sangat penting. Dan yang kelima, investor perusahaan. Mungkin juga perlu dimasukkan ke dalam ruang lingkup akuntansi manajemen adalah investor perusahaan, karena mereka juga perlu mempelajari potensi keuntungan dari uang yang mereka simpan di unit usaha. Sekalipun demikian, perlu dilakukan koordinasi terlebih dahulu. Apakah semua informasi perusahaan perlu diberitahukan pada investor? Ini wewenangnya adalah pada pihak pimpinan. Sekian materi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik
wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.